Shalom umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semuanya. Segala puji syukur dan penyembahan kita naikkan kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, pasal yang kedua ayat yang ke-6 berkata bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia di sini adalah di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan ini sangat jelas mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang yang sudah percaya, kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen. Kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan dan kebenaran firman-Nya ada dalam hati kita. Maka di sana dikatakan kita juga wajib hidup sama seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Salah satu hal yang sangat penting yang diteladankan oleh Tuhan Yesus adalah pada waktu pagi-pagi benar, Yesus pergi ke suatu tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Injil Markus pasal yang pertama ayat 35 mencatat bahwa pada pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan rohani yang berdoa itu sangat penting. Di dalam doa, kita menyadari kelemahan kita. Kita mengakui bahwa kita tidak mampu sendiri untuk menghadapi kerasnya hidup ini. Kita membutuhkan topangan kuasa Tuhan. Di dalam doa, kita memohonkan agar kehendak Allah dinyatakan. Bukan kehendak kita, tapi jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam doa, ada penyerahan total kepada Bapa kita yang baik. Pada waktu kita berdoa, kita juga perlu memikirkan suatu suasana yang mampu mendukung agar hati dan pikiran kita dapat terfokus menaikkan syukur dan permohonan kita di ruangankah atau di dalam halaman rumah yang teduh mungkin. Tuhan Yesus mengambil waktu pagi-pagi benar di mana mungkin kebanyakan orang masih membiarkan diri tertidur dengan lelapnya. Tuhan Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Suasana masih hening, belum ada keramaian. Pada waktu pagi, Tuhan mengajarkan kita untuk pertama-tama datang kepada Bapa. Sebelum kita memulai hari dengan segala aktivitas yang mungkin akan membuat hidup kita tertekan, kita harus melakukan ini dan itu. Kita harus memulai menjalankan usaha kita apapun itu. Tuhan mengajarkan kita, carilah wajah Bapa. Carilah kekuatannya yang akan menopang engkau sepanjang hari ini. Carilah perkenanannya terlebih dahulu, di mana kita akan membiarkan Tuhan memakai hidup kita sepanjang hari ini memuliakan Dia dan menyatakan kebesarannya kepada orang-orang di sekitar kita. Carilah penyertaannya lebih dulu, sehingga di sepanjang hari kita akan dimampukannya menghadapi lembah kekelaman hidup kita. Bangunlah pagi-pagi, pergilah ke tempat yang sunyi dan berdoalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah selama ini kehidupan doa kita? Jikalau kita sudah mulai mengabaikan bagian yang sangat penting ini, mari kembali berdekat dengan Tuhan. Mari jangan malas, kita bangun pagi, cari wajah Tuhan, dan mari kita menaikkan doa syukur dan permohonan kita. Niscaya Bapa kita yang baik akan berkenan memberikan rahmat-Nya yang besar bagi kita. Mengawali hari bersama dengan Tuhan di dalam doa yang teduh, dan sepanjang hari berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Berseru memanggil
doa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya